Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Aib Setiawan selaku dosen, kemudian yang kami hormati juga Bang Dias dan Kairlin selaku asisten dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul menafsirkan data HTTP dan DNS untuk mengisolasi aktor ancaman. Di sini anggota kelompok kami ada saya sendiri, Jimil Pasregar, kemudian ada Bambang Slamet Wilujeng, terus ada Muhammad Rizal Yustriandri, dan kami dari TRK A1. Next. Oke, untuk yang pertama bagian latar belakang, MySQL adalah database populer yang digunakan oleh banyak aplikasi web. Sayangnya, injeksi SQL adalah teknik peretasan web yang umum. Ini adalah teknik injeksi kode di mana penyerang mengeksekusi pernyataan SQL berbahaya untuk mengontrol server database aplikasi web. Server nama domain atau DNS adalah direktori nama domain dan mereka menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Layanan ini dapat digunakan untuk mengekstraksi data. Personel keamanan cyber telah menetapkan bahwa telah terjadi eksploitasi dan data yang berisi PII mungkin telah terpapar ke pelaku ancaman. Nah, pada lab ini kita akan menggunakan Kibana untuk menyelidiki exploit untuk menentukan data yang dieksploitasi menggunakan HTTP dan DNS selama serangan. Next. Di sini beberapa hal yang diperlukan. Yang pertama, kita memerlukan Security Union Virtual Machine, kemudian PC atau perangkat seluler dengan akses internet dan mesin virtualnya. Untuk bagian-bagiannya, yang pertama, ada bagian pertama yaitu selidiki serangan injeksi SQL. Nah, di bagian ini akan diselidiki eksploitasi di mana akses tidak sah. Exploit di mana akses yang tidak sah dan biasa dilakukan ke informasi sensitif yang disimpan di server web. Di sini menggunakan Kibana untuk menentukan sumber serangan dan informasi yang diakses oleh penyerang. Terus bagian 2 yaitu analisis eksfiltrasi DNS. Di sini seorang administrator jaringan telah memperhatikan query di DNS yang sangat panjang dengan subdomain yang tampak aneh. Nah, di sini tugas kami akan menyelidiki anomali tersebut. Next. Oke, selanjutnya di sini kami akan langsung melakukan demonya. Untuk itu saya serahkan kepada Bambang untuk melakukan demo. Baik, akan memulai demonya. Nah, yang pertama kita masuk ke Security Union dengan password analis dan cyber. Tunggu loadingnya. Nah, yang pertama kita ke kita cek dulu untuk kebutuhannya agar bisa berjalan praktikum ini. Pertama ke terminal. Lalu kita tuliskan sudo status. Nah, pada oke. Nah, ini ada warn, jadi tapi masih bisa. Nah, lalu setelah itu kita ke Kibana ini. Setelah cek,
Nah, lalu kita login. Setelah login, kita bisa memilih berbagai dashboard ya. Kita ke dashboard dulu. Nah, di sini kita pakai auto run saja. Bisa juga klik new. Nah, lalu kita modifikasi tanggalnya karena kita butuhnya tanggal 1 sampai 30 Juni tahun 2020 di absolute. Lalu go. Nah, lalu kita ke home dulu. Nah, terdapat 136 log. Lalu ini ada grafiknya, fee, dan sebagainya. Ini ada. Nah, lalu untuk step 2-nya, kita filter ke HTTP. Nah, ini analisis yang pertama kan di SQL ini. Kita melihat di HTTP terjadi ada 22 HTTP log, dan ini data-datanya, ini data-datanya. Lalu saya kembalikan ke GB untuk penjelasan. Oke, selanjutnya eh, setelah selesai demo bagian pertama, selanjutnya ke bagian pertanyaan. Untuk bagian pertanyaan akan saya berikan kesempatan kepada Saudara Rizal. Baik, terima kasih Saudara Jimmy. Selanjutnya yaitu pertanyaan bagian 1, selidiki serangan injeksi SQL. Pertama, apa alamat IP sumbernya? Jawabannya itu alamat IP sumbernya adalah 209.165.200.227. Lalu nomor 2, apa alamat IP tujuannya? Jawabannya itu 209.165.200.235. Nomor 3, berapa nomor port tujuan? Jawabannya itu nomor port tujuannya itu 80. Selanjutnya nomor 4, apa cap waktu dari hasil pertama? Jawabannya itu 12 Juni 2020 pukul 21.30. Apa jenis acaranya? Acaranya bertuliskan bro underscore http.
Lalu nomor 6, apa yang termasuk dalam bidang pesan? Ini adalah detail tentang permintaan HTTP GET yang dibuat oleh klien ke server, fokus terutama pada bidang URI dalam teks pesan. Jawabannya itu pesannya berisikan username, CC ID, CC number, CCV, expiration, dan password. Lalu nomor 7, apa pentingnya informasi ini? Jawabannya itu berisi permintaan informasi kartu kredit. Lalu pertanyaan nomor 8, yang terakhir, apa yang Anda lihat nanti di transkrip sehubungan dengan nama pengguna? Jawabannya itu terdapat daftar nama pengguna dan kata sandi yang merupakan bagian dari informasi yang dikembalikan sebagai tanggapan atas permintaan HTTP GET. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Rizal. Selanjutnya, next. Instruksi moderator. Saya ingin menjelaskan nomor 8 Oh, moderator. boleh. Oh, silakan, silakan. Untuk nomor 8 tadi karena belum dibahas. Nah, nomor 8 itu tentang log di DNS ya. Kita dapat mencari lognya ada di bawah. Nah, lognya ada di bawah ini. Nah, ini adalah lognya. Kita bisa lebih detail. Nah, melalui CAPMI. Di CAPMI ini terdapat data-data yang dari nomor 8 termasuk username ini. Nah, sekian tambahan dari saya. Terima kasih moderator. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Bambang atas tambahannya. Oke, selanjutnya setelah tadi telah dijelaskan demo dari part yang pertama, bagian pertama. Selanjutnya untuk yang berikutnya itu ada demo untuk step yang kedua, yaitu yang dimana menganalisis eksfiltrasi DNS. Mungkin untuk demonya langsung saja saya serahkan kepada Saudara Bambang. Baik moderator, terima kasih. Saya akan melanjutkan demo ke filtrasi DNS. Nah, untuk filtrasi DNS, kita kembali ke atas lagi. Nah, lalu kita ke DNS. Nah, pada menu bagian DNS ini dapat terlihat data-data log, bahkan overtime, DNS query class, tapi masih loading ya. Ini. Nah, untuk DNS ini, kalau kita ke bawah lagi, itu data-datanya ada query-nya. Nah, query coba kita filter sampel.com ini ya. Nah, pada ini terlihat ada DNS lognya ada 4, DNS log count overtime ini titik 4. Nah, lalu kita kembali. Nah, untuk menentukan data hasil tadi, kita harus mengunduh file CSV.
Nah, setelah terbuka DNS query CSV-nya, nah kita akan menghapus mulai dari tanda petik dan NSX sampelnya, hingga tersisa bilangan teks, hingga tersisa angka dan huruf. Nah, lalu kita simpan. Nah, lalu kita buka di CMD atau di sini terminal. Nah, kita ke folder download dulu. Nah, setelah buka terminal, kita masuk ke folder download. Nah, nanti kita ketikkan ini, kita hapus dulu. Kita menggunakan XD ini, tinta XD. Nah, lalu kita buka secret XD-nya. Nah, jadi tertulis di sini confidential document do not share. This document contain information about the last security breach. Nah, ini sampai sini demonya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bambang atas presentasi demonya. Di sini bisa kita lihat bahwa setelah dilakukan yang tadi, maka keluar bahwa dokumennya rahasia dan tidak boleh dibagi. Oke, selanjutnya kembali ke bagian pertanyaan yang bagian 2. Untuk itu, saya serahkan kepada Saudara Rizal untuk menjawab pertanyaan pada bagian 2. Boleh. Baik, terima kasih Saudara Jimmy. Selanjutnya pertanyaan bagian 2, analisis ekspektasi DNS. Langsung saja, yaitu nomor pertama, catat alamat IP klien dan server DNS. Jawabannya yaitu klien adalah 192.168.0.11 dan IP server adalah 209.165.200.235. Lalu nomor 2, apakah subdomain dari subdomain query DNS? Jika tidak, apa teksnya? Jawabannya itu dokumen rahasia. Ini caps lock semua, dan jangan berbagi. Ini juga caps lock semua. Lalu nomor 3, apa yang tersirat dari hasil ini tentang permintaan DNS khusus ini? Apa signifikansi yang lebih besar? Jawabannya itu hasilnya menunjukkan bahwa permintaan DNS adalah permintaan terpisah dan terkoordinasi yang berisi konten tersembunyi. Signifikansi yang lebih besar dari hasilnya adalah bahwa permintaan DNS dapat digunakan untuk menyembunyikan pengiriman file dan memotong keamanan jaringan. Lalu nomor 4, apa yang mungkin telah membuat query DNS yang disandikan ini dan mengapa DNS dipilih sebagai sarana untuk mengekstraksi data? Jawabannya ada kemungkinan bahwa malware telah membuat permintaan ini dengan bersepeda melalui dokumen pada host dan menyandikan isinya dalam heksadesimal dan kemudian membuat permintaan DNS yang menggunakan string heksadesimal sebagai subdomain DNS. Permintaan DNS sangat umum
dikirim keluar dari jaringan ke internet sehingga permintaan DNS mungkin tidak dipantau. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal atas pertanyaannya, atas menjawab pertanyaannya. Oke, pertanyaan tadi menutup merupakan akhir dari presentasi kami. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Atas pertanyaannya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih.